Shalom saudara Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Sabda Bapa Surgawi. Karena kita percaya kepada firman Tuhan selalu kita butuhkan untuk kita bisa semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sebab itu kepada firman Tuhan pada saat hari ini kita akan melihat dari kitab Hakim-Hakim pasal 10 ayat 6 sampai dengan ayat 18, tapi kita hanya baca ayat 15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Hakim-Hakim pasal 10 ayat 15 dan 16. Kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa. Lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu, hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Ayat 16, dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka, lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Saudara yang kasih Tuhan, latar belakang pasal ini sesungguhnya bagaimana Israel ini mengalami penderitaan, tekanan, ya. Karena apa? Karena pemberontakan mereka. Di ayat 8 dikatakan, dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak. Mereka 18 tahun lamanya mereka memperlakukan demikian semua orang Israel yang di seberang sungai Yordan di tanah orang Amori yang di Gilead. Ada suatu tekanan yang luar biasa dari orang Filistin dan orang Amon, dari bangsa Filistin dan bangsa Amon, di mana karena ketidaktaatan mereka Tuhan izinkan persoalan itu terjadi. Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi atas bangsa Israel. Saudara yang kasih Tuhan, ini bukti bahwa sungguhnya ketidaktaatan itu mendatangkan hukuman dari Tuhan. Setiap perbuatan yang kita lakukan, setiap tutur kata yang kita lakukan, setiap aktivitas yang kita lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan, pasti membawa akibat, pasti ada dampak yang ditimbulkan. Saudara kasih Tuhan, meskipun demikian, ya, meskipun bangsa Israel ini terus seringkali memberontak terhadap Tuhan, dan seringkali juga dia datang kepada Tuhan, berteriak minta tolong kepada Tuhan, tapi yang kita lihat justru saya melihat belas kasih Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Meskipun bangsa ini terus memberontak, terus melawan Tuhan, tetapi kasih setia Tuhan terus Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, inilah bukti bahwa Tuhan itu mengasihi. Dan saya melihat kepada firman Tuhan, saya memberikan sebuah tema, yaitu belas kasih Tuhan. Kenapa belas kasih Tuhan itu Tuhan berikan? Mengapa Tuhan menyatakan belas kasihnya kepada Israel? Padahal jelas mereka itu memberontak, padahal jelas mereka itu melawan Tuhan, jelas mereka itu meninggalkan Tuhan. Ya, dampak dari perbuatan mereka Tuhan mengizinkan mendatangkan penghukuman bagi mereka. Saudara kasih Tuhan, di ayat 11 sampai 14 kita mau melihat. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ini setelah 18 tahun mereka hidup dalam tekanan, mereka berseru kepada Tuhan. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, kami telah berbuat dosa. Kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para. Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku yang telah menyelamatkanmu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon dan orang Filistin, orang Sidon, orang Amalek dan suku Maon yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku. Ayat 13, tetapi kamu telah meninggalkan aku. Ini firman Tuhan. Tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Ini statement yang disampaikan Tuhan kepada mereka, kepada orang Israel, kepada umatnya, kepada umat pilihannya. Yang Tuhan berkata, sebab aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Ya. Tapi kita melihat ayat selanjutnya, ketika mereka berseru, ketika mereka memohon minta campur tangan Tuhan, mereka berteriak kepada Tuhan. Justru ayat 16 ini yang menjadi yang membuat kita tertarik. Apa dikatakan? Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya ketika Tuhan melihat kesusahan mereka. Tuhan tidak dapat menahan lagi. Tuhan tidak dapat melihat umatnya itu hidup di dalam penderitaan, hidup di dalam kesukaran, hidup di dalam tekanan. Saudara kasih Tuhan, ini bukti bahwa sesungguhnya Tuhan itu mengasihi.
Pintu pengampunan itu terbuka bagi setiap orang yang mau datang kepadanya. Sekali lagi yang menjadi pertanyaan, mengapa Tuhan menyatakan belas kasih-Nya padahal umat Israel itu seringkali memberontak? Tadi sudah dikatakan jelas, sebab aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi karena pemberontakan mereka, ayat 13 tadi. Tapi di ayat 16 ini beda dengan apa yang Tuhan nyatakan. Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesusahan. Saudara kasih Tuhan, apa yang membuat Tuhan itu menyatakan belas kasih-Nya kepada bangsa Israel ini? Padahal mereka yang memberontak, dan Tuhan sudah mengatakan, aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Dan Tuhan tidak akan melihat satu persatu. Apa sesungguhnya yang membuat Tuhan menyatakan belas kasih-Nya kepada Israel, kepada umat pilihan? Yang pertama di ayat 10 dikatakan, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, kepadanya. Ya, kata mereka, kata orang Israel itu, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Engkau, kami beribadah kepada Baal. Ini pengakuan mereka mengakui bahwa mereka telah berbuat dosa. Kemudian di ayat 15 disambung lagi, kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa, ya, lalu lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah kami sekarang ini. Ini jeritan mereka, ini keluh kesah mereka yang disampaikan kepada Tuhan karena persoalan mereka, karena penderitaan mereka. Jelas ini yang ada suatu pengakuan. Mereka mengakui bahwa mereka telah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Mereka telah meninggalkan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, satu Injil dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan dari segala kejahatan. Rupanya perlu pengakuan. Pengakuan itu awal dari pemulihan. Pengakuan itu awal dari pengampunan. Pengakuan itu awal dari berkat Tuhan. Ya, saudara kasih Tuhan, yang dilakukan orang Israel ini, dia mengaku di hadapan Tuhan apa yang telah dia lakukan, dosa-dosa mereka. Oleh sebab itu Tuhan menyatakan belas kasih-Nya kepada mereka. Saudara kasih Tuhan, di ayat 15b dikatakan, kami telah berbuat dosa, lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu, hanyalah tolonglah kami. Ini bentuk mereka sudah benar-benar menyerah, bentuk mereka berserah kepada Tuhan. Karena tidak kuat lagi, lakukanlah segala yang baik terhadap kami. Lakukanlah menurut-Mu Tuhan. Seandainya itu dan melakukan penghukuman, mereka ini siap untuk menerimanya. Ya, makanya dia berseru, lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu, yang dianggap baik di hadapan Tuhan bagi umatnya. Mereka siap menerima segala konsekuensi. Bukti bahwa Tuhan mengasihi ketika ada pengakuan dosa. Tuhan menyatakan belas kasih-Nya ketika ada pengakuan dosa. Yang kedua, saya kasih Tuhan, ayat 16 dikatakan apa itu? Dan mereka menjauhkan para ama asing dari tengah-tengah mereka. Rupanya bukan hanya mengaku dosa, rupanya ada tindakan mereka. Mereka menjauhkan berhala-berhala yang ada di sekitar mereka, yang selama ini mereka sembah, yang selama ini mereka puja. Rupanya ketika mereka memberontak kepada Tuhan, mereka mulai beribadah kepada Baal, kepada Allah orang-orang asing, kepada Allah orang-orang Amori, orang-orang Filistin. Saudara kasih Tuhan, lihat di situ ada satu tindakan. Ketika mereka ini menyatakan, mengakui kesalahan mereka, mereka menjauhkan berhala dari hadapan mereka, membuang semuanya yang menjadi penghalang pada Tuhan. Ya, berhala itu adalah sesuatu yang menghalangi berkat. Berhala bisa menghalangi kita bisa datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang menjadi penghambat, apa yang menjadi kita jauh dari hadapan Tuhan, itulah yang menjadi berhala dalam kehidupan kita. Mungkin kesenangan kita, mungkin kekayaan kita, harta kita. Kalau itu menjadi penghalang untuk kita datang pada Tuhan, lebih baik kita singkirkan itu semua. Sehingga
kita bisa datang kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, karena seruan dan tindakannya ini, Tuhan tidak dapat menahan belas kasihnya. Bahkan dikatakan ayat selanjutnya itu, maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesusahan mereka. Saudara kasih Tuhan, poin yang kedua ini, jauhkan berhala dari kehidupan kita semua. Sesuatu yang menghambat kehidupan kita, sesuatu yang menghambat agar kita datang kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, di ayat 16, masih di ayat 16b, setelah mereka menjauhkan berhala, dikatakan lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Rupanya ada tindakan yang kedua ini, mereka beribadah kepada Tuhan. Setelah disingkirkan, kan tadi dikatakan berhala itu menghambat mereka datang kepada Tuhan. Akhirnya mereka, ketika penghambat itu sudah disingkirkan, mereka mulai beribadah kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Oleh sebab itu, saudara Tuhan, sebagai orang percaya, warnailah kehidupan kita dengan ibadah, memuji, menyembah Tuhan. Dimanapun kita berada, kita bisa memuji, menyembah Tuhan. Kita bisa beribadah kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus yakin 2 atau 3 orang bersekutu memuji, menyembah Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saya kasih Tuhan kesimpulannya pada saat pagi hari ini. Dosa menjadi penghalang berkat. Dosa menjadi penghalang kita untuk menikmati belas kasih Tuhan. Oleh sebab itu, jika kita ingin menikmati belas kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita, kita harus berani mengakui kesalahan di hadapan Tuhan. Yang kedua, jauhkan segala sesuatu yang menjadi penghambat kita untuk datang kepada Tuhan. Yang ketiga, beribadahlah, memuji, menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman yang singkat pada saat hari ini. Bila Tuhan, Engkau nyatakan belas kasih-Mu kepada kami semua Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dan bila kami mau bertindak untuk menjauhkan segala sesuatu yang menjadi penghalang bagi kami untuk boleh kami benar datang kepada-Mu. Dan kami rindu Tuhan untuk selalu beribadah, memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan harapan kami dalam seperti Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Salam sejahtera kasih Tuhan, kiranya Tuhan berkati kita semua. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom, sudah diberkati Tuhan. Apabila Bapak Ibu semua diberkati dengan kebenaran Tuhan melalui program Jabas, Bapak Ibu bisa like, subscribe, maupun komen, dan juga bisa di-share kepada saudara kita seiman